Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menggunakan media ini sebagai sarana komunikasi kepada mahasiswa saya, khususnya yang mengambil mata kuliah jurnalisme dan komunikasi persuasif. Dua mata kuliah tersebut telah berhasil menyelesaikan kegiatan belajar mengajar hingga tengah semester. Perlu dicatat bagi mahasiswa semuanya, kondisi saat ini emang tidak memungkinkan bagi kita, mahasiswa dengan dosen, untuk bertatap muka langsung. Kita hanya bisa belajar daring dengan sarana yang paling maksimal. Misalnya, di semester 2, saya menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa mata kuliah jurnalisme. Kemudian bagi mahasiswa komunikasi persuasif, saya menggunakan sarana YouTube meski hanya sekadar mengumpulkan tugas. Saya beberapa kali menerima masukan terkait metode kuliah daring yang diterapkan oleh dosen-dosen Universitas Slamet Riyadi, khususnya ilmu komunikasi. Saya tidak akan membicarakan dosen lain, saya hanya akan fokus pada dua mata kuliah yang saya ampu. Perlu kita sadari, dalam situasi seperti ini, baik dosen maupun mahasiswa tidak dapat mengerjakan tugasnya secara maksimal. Dosen sebagai transfer ilmu, beliau tidak bisa memberikan ilmu secara maksimal. Begitu juga mahasiswa tidak dapat menerima ilmu itu secara maksimal. Proses pembelajaran daring mulai tanggal 16 Maret sampai 30 April kemarin membuktikan bahwa proses kegiatan belajar mengajar menurut saya kurang maksimal. Minimal pada dua mata kuliah yang saya ampu. Input pengetahuan dari dosen ke mahasiswa tidak begitu lancar. Misalnya, dalam mata kuliah komunikasi persuasif, saya hanya bisa memberi tugas, dan itu pun dikerjakan oleh mahasiswa sendiri. Artinya, saya tidak bisa membimbing secara langsung. Memang keadaan menuntut kita untuk berlaku demikian. Baik mahasiswa maupun dosen, seluruhnya kaget dengan metode baru yang dilaksanakan secara daring. Bagaimana tidak, biasanya setiap hari ketemu di kelas, kemudian tatap muka, kemudian media pembelajaran papan tulis atau PowerPoint. Kemudian setiap hari kita mencatat, membuka buku, dan berdiskusi antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian serasa ada jarak yang membatasi antara mahasiswa dengan dosen. Kaget itu yang pertama. Kagetnya bermacam-macam. Dosen kaget dengan media pembelajaran yang digunakan, biasanya hanya PowerPoint dan bertatap muka lalu diskusi dengan mahasiswa. Mahasiswa kaget karena biasanya duduk, datang di kelas, mendengarkan dengan seksama, diskusi dengan dosen, kemudian saat ini tidak bisa dilaksanakan. Meski ada sejumlah mahasiswa yang melakukan protes terhadap sistem ini, nyatanya kita dapat melaksanakan sistem daring ini selama 1,5 bulan, tanggal 16 Maret sampai 30 April. Itu merupakan hal yang luar biasa, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi di lapangan ketika nanti kita lulus dari ilmu komunikasi. Karakter anak komunikasi adalah fleksibel, adaptif, dan responsif. Ketiga karakter ini wajib dimiliki oleh anak komunikasi. Dalam situasi seperti ini, kemudian berubah menjadi situasi yang lain, itu bukan masalah sebagai anak komunikasi. Dia adaptif, dia responsif, dia fleksibel. Bahkan, anak komunikasi bisa lebih cepat beradaptasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia ini. Untuk itu, melalui media ini, saya mengajak kepada mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, untuk menjadikan hal ini sebagai kondisi yang normal. Adalah keadaan hari ini, kita anggap sebagai new normal. Adalah bentuk kenormalan baru yang kita ciptakan dengan penyesuaian diri. Artinya, kita kuliah daring ini adalah hal yang normal. Kita menggunakan akun YouTube itu adalah sebuah kenormalan. Bagi jurnalisme, kemarin kita menggunakan Google Classroom itu adalah sebuah kenormalan. Kita kuliah jarak jauh, saya di Solo, kemudian mahasiswa di mana seluruh Indonesia, itu adalah sebuah kenormalan. Kita tidak ada tatap muka, itu adalah kenormalan. Dan saya menyebutnya ini adalah a new normal. Kita harus mengubah standar normal itu sendiri. Kalau kemarin kita memiliki standar normal tentang perkuliahan, yakni datang ke ruangan, kemudian duduk rapi, kemudian dosen menjelaskan, kemudian diskusi, kemudian mendapatkan tugas,
kemudian pulang, mampir kantin, hahihi dengan teman-teman dan sebagainya, kemudian kembali ke kos atau kembali ke rumah, itu adalah normal sebelumnya. Saat ini, kita juga memiliki standar normal yang baru. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak kepada mahasiswa ilmu komunikasi, mari kita percepat masa adaptasi kita terhadap kondisi ini, agar kita dapat menyebutnya ini adalah new normal. Kemudian, terkait perkuliahan kita selanjutnya, kampus telah menerbitkan surat edaran terkait masa perkuliahan, yakni sampai 30 Juli 2020. Tapi untuk 2 mata kuliah ini, saya sampaikan spesial. 2 mata kuliah ini, saya akan habiskan materi sampai sebelum Lebaran. Setelah itu, saya akan ada 1 tugas yang bisa dikerjakan sampai setelah Lebaran. Materi akan saya berikan dalam format video yang akan saya unggah di akun YouTube ini. Kemudian mahasiswa dapat berpartisipasi, berkomentar, berdiskusi di laman komentar di bawah ini. Saya akan memberikan 1 tugas untuk masing-masing mata kuliah. 1 tugas ini, mohon diperhatikan, 1 tugas ini akan saya gunakan sebagai dasar pemberian nilai ujian akhir semester atau UAS. Sekali lagi saya ingatkan, saya akan memberikan 1 tugas pada tanggal 15 sampai 18 Juni melalui akun YouTube ini. Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas pada tanggal 30 Juli. Saya ulangi, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas pada 30 Juli 2020. Artinya, mahasiswa dapat mengerjakan tugas ini pada tanggal 18 Juni sampai 30 Juli, 1,5 bulan. Saya kira demikian penjelasan perjalanan kuliah kita ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap di rumah, tidak usah mudik, dan jaga kesehatan. Dan salam saya untuk seluruh anggota keluarga. Terima kasih.